Solih, siap. Alhamdulillah, solih-solihah semua. Hari ini kita bertemu lagi dan belajar bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia. Tema 5, subtema 3. Tentang apa ya? Oke, kali ini kita belajar tentang peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini kalau kita belajar tentang perubahan cuaca, Allah sudah memberikan sebuah informasi ya. Di surah Az-Zumar ayat 21. Yuk kita baca bersama-sama artinya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Oke Salih, sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar sebuah teks yang ada di buku paket Solih-Solihah ya, tentang peta pikiran. Nanti kita membaca teks ini, kemudian dari teks ini kita membuat sebuah peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Nah, peta pikiran itu adalah pokok-pokok informasi penting yang ada di sebuah informasi atau bacaan. Nah, dari informasi-informasi penting yang sudah kita peroleh nanti bisa dibuat sebuah bagan. Itu bisa kita sebut sebagai peta pikiran. Yuk kita baca dulu ya untuk teksnya. Pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Untuk paragraf pertama, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kita sering mengalami cuaca pagi hari berbeda dengan cuaca pada malam hari. Kadang-kadang dari pagi sampai siang cuaca cerah. Menjelang sore, cuaca berawan bahkan mendung. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Paragraf kedua, perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi. Misalnya, transportasi udara. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Nah, sekarang paragraf ketiga. Perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi di darat. Misalnya mobil. Para pengendara mobil harus berhati-hati pada saat hujan deras karena jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Para pengendara mobil akan mengurangi kecepatannya demi keselamatan. Paragraf keempat, perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi di laut. Misalnya kapal laut. Nahkoda memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Hal-hal yang perlu diwaspadai adalah hujan disertai badai angin yang kencang yang menyebabkan gelombang laut yang besar. Gelombang laut berpengaruh pada keselamatan pelayaran kapal laut. Oke Salih, kita sudah membaca teks ini. Kita ganti di slide berikutnya untuk membuat peta pikiran ya. Contoh peta pikiran dari teks yang sudah kita baca tadi ya. Untuk jumlah paragrafnya itu ada 4 paragraf. Dengan judul pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Dari paragraf pertama, kita bisa mengambil sebuah informasi penting yang ada di paragraf pertama.
bisa diambil cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk paragraf kedua, pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak mendukung. Yang ketiga, pengendara mobil harus hati-hati saat hujan deras. Nah, paragraf yang keempat, gelombang laut berpengaruh pada keselamatan pelayaran kapal laut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peta pikiran dari teks bacaan yang sudah kita baca yang ada di buku paket. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bahasa Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat untuk solih-solihah semua. Jangan lupa setiap hari selalu sholat 5 waktu, membantu orang tua, belajar, murojaah, dan menambah hafalan baru. Oke? Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.